Selamat datang di channel Bisik Kelam. Di kota Yogyakarta, ada sebuah bangunan besar yang setiap hari dipenuhi cahaya, suara tawa, dan langkah kaki manusia. Dari pagi hingga malam, tempat ini menjadi tujuan ribuan orang. Ada yang datang untuk berbelanja, ada yang sekadar berjalan-jalan, ada pula yang hanya ingin menghabiskan waktu tanpa tujuan pasti. Bangunan ini terlihat biasa saja. Modern, bersih, terang. Tidak ada yang tampak menyeramkan di siang hari. Lorong-lorongnya panjang dan rapi, toko-toko berjejer dengan etalase mengilap, musik lembut mengalun tanpa henti. Semua terasa hidup. Semua terasa normal. Namun, ketika malam semakin larut dan satu persatu toko mulai menutup pintunya, suasana di tempat ini perlahan berubah. Lampu-lampu memang masih menyala, tapi rasanya tidak lagi hangat. Suara musik berhenti. Lorong yang tadinya ramai kini memantulkan gema langkah kaki sendiri. Setiap suara terasa lebih keras dari seharusnya. Setiap sudut terasa lebih dalam dari yang terlihat. Beberapa orang yang bekerja hingga larut malam mulai menyadari satu hal yang sama, tempat ini tidak pernah benar-benar sepi. Bukan karena masih ada orang, tapi karena ada kehadiran lain yang sulit dijelaskan. Di area parkir, terutama di bagian yang jauh dari pintu masuk, beberapa orang mengaku melihat sosok berdiri di antara mobil-mobil yang terparkir rapi. Sosok itu tidak bergerak, tidak mendekat, tidak menjauh. Hanya berdiri, seperti sedang menunggu sesuatu. Saat lampu disorot ke arah sosok itu, tidak ada siapa-siapa. Hanya deretan mobil dan bayangan panjang yang kembali diam. Di lorong tertentu, ada perasaan seperti sedang diikuti. Langkah kaki terdengar di belakang, namun berhenti setiap kali menoleh. Kamera pengawas terkadang merekam sesuatu yang melintas cepat, terlalu cepat untuk dikenali sebagai manusia. Dan ada satu tempat yang paling sering disebut dengan suara pelan, setengah bercanda, tapi dengan wajah serius, kamar mandi. Pintu yang tertutup sendiri. Air mengalir di bilik kosong. Cermin yang memantulkan bayangan sedikit terlambat dari gerakan aslinya. Tidak ada penampakan jelas. Tidak ada wajah menyeramkan. Justru karena hampir normal, semua itu terasa jauh lebih mengganggu. Cerita-cerita ini tidak pernah diumumkan secara resmi. Tidak pernah dibenarkan. Tidak pernah dibantah. Tapi beredar dari mulut ke mulut. Dari satu petugas ke petugas lain. Dari satu shift malam ke shift berikutnya. Kami tidak akan menyebutkan nama tempat ini. Bukan karena tidak tahu. Melainkan karena bangunan ini masih berdiri, masih ramai, dan masih beroperasi hingga hari ini. Dan malam ini, kita akan membicarakan apa yang selama ini hanya dibisikkan pelan-pelan. Sebelum bangunan megah itu berdiri, sebelum lampu-lampu terang dan papan reklame memenuhi pandangan, tempat ini hanyalah sebidang tanah luas di pinggiran kota Yogyakarta. Tidak ramai. Tidak menarik perhatian. Namun juga tidak benar-benar kosong. Orang-orang lama di sekitar kawasan itu mengenalnya sebagai tanah yang jarang disentuh. Bukan karena tidak subur, bukan pula karena tidak strategis. Melainkan karena ada rasa enggan yang sulit dijelaskan ketika berada terlalu lama di sana. Seperti ada batas tak terlihat yang membuat orang memilih untuk lewat saja, tanpa berhenti. Beberapa bangunan tua pernah berdiri di atasnya. Tidak ada catatan jelas tentang fungsinya. Sebagian mengatakan pernah digunakan sebagai gudang. Sebagian lain menyebutnya tempat singgah sementara. Tapi satu hal yang sama selalu muncul dalam cerita, bangunan-bangunan itu tidak pernah bertahan lama. Selalu ditinggalkan. Selalu terbengkalai. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, ada tanah yang menyimpan jejak terlalu banyak kehidupan. Tempat di mana peristiwa-peristiwa lama, baik maupun buruk, tidak benar-benar pergi. Ia hanya diam. Menunggu. Ketika rencana pembangunan pusat perbelanjaan besar diumumkan, sebagian warga menyambutnya dengan harapan. Lapangan kerja. Kemajuan. Keramaian baru. Namun sebagian lainnya memilih diam. Bukan menolak. Hanya merasa tidak nyaman. Proses awal pembangunan dimulai dengan pembersihan lahan. Pohon-pohon besar ditebang. Bangunan lama diratakan. Tanah digali dalam-dalam. Dan sejak saat itulah, cerita-cerita aneh mulai muncul di antara para pekerja. Beberapa pekerja mengaku sering merasa seperti sedang diperhatikan, terutama saat bekerja sendirian. Ada yang mendengar suara langkah di atas tanah basah,
padahal tak ada siapapun di sekitar. Ada pula yang tiba-tiba merasa lemas, pusing, atau mual tanpa sebab jelas, lalu memilih pulang lebih awal. Malam hari menjadi waktu yang paling dihindari. Lampu penerangan sering mati mendadak. Alat berat terkadang berhenti sendiri, seolah menolak untuk bergerak. Dan yang paling sering dibicarakan secara pelan-pelan adalah perasaan seperti ada yang tidak menyukai keberadaan mereka di sana. Tidak ada kecelakaan besar yang dicatat secara resmi. Tidak ada kejadian yang bisa dijadikan bukti. Namun beberapa pekerja memilih mengundurkan diri. Bukan karena upah. Bukan karena lelah. Tapi karena mimpi-mimpi aneh yang terus berulang sejak mereka bekerja di lokasi itu. Mimpi berada di tempat yang sama. Tanah yang sama. Tapi tanpa bangunan. Tanpa lampu. Hanya gelap, sunyi, dan perasaan tidak sendirian. Pembangunan tetap berjalan. Lapisan demi lapisan tanah ditutup beton. Fondasi ditanam kuat. Seolah semua yang ada sebelumnya dipaksa untuk diam di bawahnya. Dan mungkin, bagi sebagian orang, itu cukup untuk membuat tempat ini terlihat aman. Namun bagi yang memahami, ada satu keyakinan lama, tidak semua yang ditimbun akan hilang. Sebagian hanya menunggu waktu untuk kembali memperlihatkan dirinya. Dan ketika bangunan itu akhirnya berdiri megah, sesuatu yang lama ikut berdiri bersamanya. Pembangunan akhirnya memasuki tahap akhir. Struktur besar itu telah berdiri penuh. Dinding menjulang, lantai bertingkat saling bertumpuk, dan atap menutup apapun yang tersisa dari tanah lama di bawahnya. Dari luar, bangunan itu tampak kokoh. Aman. Modern. Tidak ada lagi jejak lapangan kosong atau bangunan tua yang dulu pernah ada. Segalanya terlihat selesai. Namun bagi sebagian orang yang terlibat sejak awal, ada perasaan aneh yang tidak ikut tertutup bersama beton. Seolah sesuatu masih tertinggal di dalam. Bukan di permukaan, melainkan di sela-sela ruang yang belum diisi manusia. Beberapa pekerja terakhir yang bertugas merapikan interior mengaku mengalami hal-hal kecil yang sulit dijelaskan. Lampu yang sudah dipasang mati sendiri tanpa sebab. Suara langkah kaki terdengar dari lantai atas, padahal belum ada orang yang bekerja di sana. Dan terkadang, suara seperti benda jatuh di ruangan kosong, namun tak pernah ditemukan sumbernya. Semua dianggap hal biasa. Gedung baru. Sistem listrik baru. Bangunan besar memang sering memiliki masalah teknis. Hingga suatu malam, seorang pekerja yang bertugas sendirian di salah satu lorong panjang mengaku mendengar suara napas di belakangnya. Bukan langkah. Bukan suara mesin. Tapi napas pelan, berat, dan terlalu dekat. Saat ia menoleh, lorong itu kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Hanya dinding polos dan lampu putih yang menyala stabil. Namun rasa dingin di tengkuknya tidak hilang. Sejak malam itu, ia menolak bekerja sendirian. Hari peresmian semakin dekat. Bangunan dibersihkan menyeluruh. Aroma cat dan bahan baru memenuhi udara. Spanduk promosi dipasang. Semua dipersiapkan untuk menyambut ribuan pengunjung pertama. Dan ketika pintu akhirnya dibuka untuk umum, tempat itu langsung dipenuhi manusia. Keramaian seolah menghapus semua cerita aneh sebelumnya. Tawa, musik, dan langkah kaki bercampur menjadi satu. Tidak ada ruang untuk keheningan. Tidak ada waktu untuk merasa takut. Namun tidak semua ruang dipenuhi cahaya. Ada sudut-sudut tertentu yang tetap terasa berbeda. Lorong servis yang jarang dilewati. Tangga darurat yang lebih dingin dari seharusnya. Ruang-ruang yang meskipun terang, terasa seperti tidak menyukai kehadiran manusia terlalu lama. Beberapa pegawai yang baru bekerja di sana mulai merasakan hal yang sama tanpa pernah saling bercerita. Perasaan seperti diawasi. Rasa tidak nyaman di titik tertentu. Dan mimpi-mimpi aneh tentang bangunan kosong yang terlalu sunyi untuk ukuran tempat ramai. Tidak ada yang berani menghubungkan semuanya dengan masa lalu tanah itu. Tidak ada yang ingin mengingat cerita-cerita lama. Karena kini, tempat ini telah berubah menjadi simbol kemajuan. Namun, dalam banyak kepercayaan lama, ada satu hal yang sering diingatkan. Ketika sebuah tempat dipaksa berubah terlalu cepat, tidak semua yang lama akan pergi dengan tenang. Sebagian hanya berpindah tempat. Dan sebagian lainnya, memilih menunggu sampai manusia lengah. Ada satu area di bangunan ini yang jarang dibicarakan dengan suara keras. Bukan karena letaknya tersembunyi.
Bukan pula karena sulit diakses. Justru karena semua orang tahu tempat itu, namun memilih untuk tidak terlalu lama berada di sana. Area parkiran. Di siang hari, tempat ini hanyalah hamparan beton luas yang dipenuhi kendaraan. Suara mesin, klakson, dan langkah kaki saling bersahutan. Tidak ada yang aneh. Tidak ada yang terasa berbeda. Semua berjalan sebagaimana mestinya. Namun ketika malam datang, dan sebagian besar pengunjung telah pulang, parkiran berubah menjadi ruang yang terasa terlalu sunyi. Lampu-lampu memang masih menyala, tapi cahayanya dingin dan tidak merata. Bayangan tiang beton memanjang ke segala arah. Setiap suara kecil, bunyi langkah, gesekan sepatu, kunci mobil yang jatuh, terdengar berlebihan di tengah keheningan. Beberapa petugas keamanan yang bertugas patroli malam mulai merasakan hal yang sama. Ada titik-titik tertentu yang selalu terasa lebih berat dari yang lain. Udara terasa dingin, meskipun suhu ruangan tidak berubah. Nafas terasa lebih pendek. Dan muncul perasaan tidak nyaman yang datang tanpa sebab. Cerita pertama muncul dari seorang satpam yang sedang berkeliling seorang diri. Dari kejauhan, ia melihat seseorang berdiri di antara dua mobil. Sosok itu tidak bergerak. Tidak berjalan. Tidak menoleh. Hanya berdiri, membelakangi arah datangnya. Awalnya ia mengira itu pengunjung yang tersesat atau lupa lokasi kendaraannya. Ia mendekat sambil memanggil. Tidak ada jawaban. Langkahnya semakin pelan. Jarak semakin dekat. Dan ketika jaraknya tinggal beberapa meter, sosok itu menghilang. Bukan berjalan pergi. Bukan bersembunyi. Tapi seolah tidak pernah ada di sana. Ia memeriksa sekitar. Tidak ada pintu. Tidak ada lorong. Tidak ada tempat untuk lari. Hanya deretan mobil yang diam. Malam itu, ia memilih mengakhiri patroli lebih cepat. Setelah kejadian itu, cerita serupa mulai bermunculan. Bayangan berdiri di antara mobil. Siluet gelap di sudut parkiran. Sosok yang terlihat jelas dari kejauhan, namun lenyap saat didekati. Tidak semua orang melihat hal yang sama. Tapi hampir semuanya merasakan satu hal yang serupa. Perasaan sedang diperhatikan. Ada pula yang mendengar suara langkah kaki mengikuti dari belakang. Langkah itu berhenti setiap kali orang tersebut berhenti. Dan kembali terdengar saat berjalan lagi. Seolah ada yang sengaja menjaga jarak. Parkiran tetap digunakan seperti biasa. Tidak pernah ditutup. Tidak pernah diberi tanda peringatan. Tidak pernah dibicarakan secara resmi. Namun di antara para petugas malam, ada aturan tidak tertulis. Jangan berlama-lama. Jangan sendirian. Dan jika melihat sesuatu, jangan ditatap terlalu lama. Karena sebagian dari mereka percaya, apapun yang ada di parkiran itu bukanlah makhluk yang tersesat. Melainkan sesuatu yang memang sedang menunggu. Menunggu ruang menjadi sunyi. Menunggu manusia lengah. Menunggu saat yang tepat untuk kembali terlihat. Jika parkiran adalah tempat di mana kehadiran terasa dari kejauhan, maka kamar mandi adalah tempat di mana kehadiran itu terasa terlalu dekat. Ruang ini seharusnya menjadi tempat singgah singkat. Masuk, membersihkan diri, lalu pergi. Tidak ada alasan untuk berlama-lama. Namun di bangunan ini, kamar mandi justru menjadi salah satu titik yang paling sering menimbulkan cerita. Di siang hari, tidak ada yang aneh. Air mengalir normal. Pintu terbuka dan tertutup seperti biasa. Cermin memantulkan wajah-wajah lelah pengunjung yang datang dan pergi. Semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Tapi ketika malam tiba, dan lorong-lorong mulai sepi, kamar mandi berubah menjadi ruang yang terasa berbeda. Beberapa petugas kebersihan yang bertugas malam mengaku sering mendengar suara air mengalir dari bilik yang sudah mereka pastikan kosong. Ketika diperiksa, keran tertutup rapat. Tidak ada genangan. Tidak ada jejak kaki. Seolah suara itu hanya ingin memastikan bahwa mereka tidak sendirian. Cerita lain datang dari pintu bilik yang tertutup sendiri. Pelan. Tanpa hentakan. Seolah didorong dengan sangat hati-hati. Tidak ada angin. Tidak ada orang lain. Dan yang lebih mengganggu, kejadian itu sering terjadi tepat setelah seseorang bercermin. Cermin menjadi pusat dari semua cerita. Beberapa orang mengaku pantulan mereka tidak bergerak secepat gerakan aslinya. Terlambat sepersekian detik.
Terlalu singkat untuk dipastikan, namun cukup lama untuk disadari. Ada pula yang merasa pantulannya menatap kembali, bukan sekadar memantulkan. Salah satu cerita yang paling sering dibisikkan datang dari seorang petugas perempuan. Saat mencuci tangan, ia melihat pantulan dirinya berdiri diam, padahal tangannya masih bergerak. Ia menatap cermin lebih lama dari seharusnya, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya kelelahan. Ketika ia menoleh ke belakang, kamar mandi kosong. Namun saat kembali menatap cermin, pantulan itu sudah bergerak kembali, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Tidak ada teriakan. Tidak ada kepanikan besar. Hanya rasa dingin yang menetap lama di dada. Sejak malam itu, ia tidak pernah lagi bercermin terlalu lama. Cerita-cerita ini tidak pernah dicatat. Tidak pernah dilaporkan secara resmi. Karena tidak ada bukti. Tidak ada rekaman. Tidak ada saksi lain. Semuanya selalu terjadi ketika seseorang sendirian. Dan mungkin itulah yang membuatnya lebih menakutkan. Karena kamar mandi adalah ruang tertutup. Tidak luas. Tidak lapang. Jika sesuatu muncul di sana, tidak ada jarak untuk menjauh. Tidak ada ruang untuk menghindar. Beberapa orang percaya, cermin bukan sekadar alat untuk melihat diri sendiri. Dalam banyak kepercayaan lama, cermin dianggap sebagai batas tipis antara ruang manusia dan sesuatu yang lain. Dan di tempat ini, batas itu terasa terlalu rapuh. Karena bagi sebagian orang, yang mereka lihat di kamar mandi bukanlah penampakan asing, melainkan sesuatu yang sangat mirip dengan diri mereka sendiri. Hanya saja, bukan mereka. Seiring waktu berjalan, cerita-cerita tentang tempat ini tidak lagi terdengar seperti peringatan. Mereka berubah menjadi kebiasaan. Bagi para pegawai lama, tidak ada lagi rasa terkejut ketika lampu menyala sendiri di lorong kosong. Tidak ada kepanikan saat lift berhenti sesaat di lantai yang tidak dipilih. Tidak ada tanya ketika kamera pengawas merekam bayangan yang tidak pernah muncul kembali di rekaman berikutnya. Semua dianggap bagian dari rutinitas. Pegawai baru biasanya akan merasakannya terlebih dahulu. Perasaan tidak nyaman di titik tertentu. Dorongan untuk mempercepat langkah di area parkiran. Keengganan untuk sendirian di kamar mandi pada jam-jam sepi. Mereka akan bercerita, pelan-pelan, kepada rekan kerja yang lebih lama. Dan hampir selalu mendapat jawaban yang sama. Sudah biasa. Tidak ada penjelasan panjang. Tidak ada cerita detail. Hanya saran-saran sederhana yang terdengar seperti aturan tak tertulis. Jangan bekerja sendirian terlalu malam. Jangan menantang. Jangan menunjuk. Dan jika melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, jangan diceritakan dengan nada bercanda. Karena di tempat ini, ada kesepakatan yang tidak pernah diucapkan secara resmi. Bangunan ini tetap harus hidup. Mall ini tetap harus ramai. Tetap harus menjadi tempat orang tertawa, berbelanja, dan berkumpul. Tidak ada ruang untuk cerita gelap di permukaan. Semua yang aneh cukup disimpan di balik percakapan kecil, di antara mereka yang memang harus tahu. Beberapa orang percaya, apapun yang ada di sini tidak berniat mengganggu selama batas-batas tertentu dihormati. Mereka tidak mengejar. Tidak menampakkan diri secara terang-terangan. Seolah hanya ingin diakui keberadaannya, tanpa perlu diperlihatkan. Namun sesekali, ketika malam terlalu sunyi dan gedung terasa terlalu kosong, batas itu terasa menipis. Ada pegawai yang mengaku mendengar namanya dipanggil dari lorong kosong. Ada yang merasa seseorang berdiri tepat di belakangnya, cukup dekat untuk merasakan hembusan napas, namun tidak pernah terlihat saat menoleh. Ada pula yang bermimpi tersesat di dalam bangunan yang sama, tapi tanpa pintu keluar. Mimpi itu selalu berakhir dengan satu perasaan yang sama. Mereka bukan tamu di sana. Cerita-cerita ini tidak pernah sampai ke telinga pengunjung. Dan mungkin memang tidak perlu. Karena di siang hari, tempat ini benar-benar hidup. Tidak ada yang terasa salah. Tidak ada yang terasa janggal. Namun bagi mereka yang sering berada di sana saat malam terlalu panjang, ada satu pemahaman yang akhirnya diterima tanpa perlawanan. Tempat ini dihuni oleh dua dunia yang berjalan berdampingan. Yang satu terlihat. Yang satu tidak. Dan selama manusia tidak lupa diri, selama mereka tidak merusak keseimbangan yang ada, kedua dunia itu akan terus berbagi ruang dalam diam. Percaya atau tidak, semua kembali pada masing-masing dari kita. Tapi satu hal yang selalu diingat oleh mereka yang tahu, kita boleh tidak percaya, namun tetap harus menghormati yang ada.
Karena tidak semua yang diam berarti tidak melihat. Dan tidak semua yang tak terlihat berarti tidak hadir. Kisah ini tidak meminta untuk dipercaya. Sejak awal, cerita-cerita seperti ini selalu hidup di antara dua pilihan, diyakini atau diabaikan. Dan apapun pilihan kalian, tidak akan mengubah satu hal penting, bahwa ada tempat-tempat tertentu yang menyimpan lebih dari sekadar bangunan dan cahaya. Di kota yang kita kenal ramai dan hangat ini, ada ruang-ruang yang memilih diam. Bukan karena kosong, melainkan karena terbiasa tidak disapa. Percaya boleh, tidak percaya juga tidak apa-apa. Namun, sejak lama, ada satu nasihat yang terus diwariskan. Kita boleh tidak percaya, tetapi tetap harus menghormati yang ada. Karena tidak semua yang hadir ingin terlihat. Dan tidak semua yang melihat ingin diketahui. Jika kisah malam ini membuat kalian merinding, membuat kalian terdiam sejenak, atau bahkan mengingatkan pada pengalaman yang pernah kalian alami sendiri, ceritakan di kolom komentar. Setiap cerita memiliki tempatnya, dan mungkin, bisikan kalian akan menjadi kisah berikutnya. Jangan lupa tekan tombol like jika kalian ingin lebih banyak cerita seperti ini. Subscribe untuk terus mengikuti kisah-kisah yang dibisikkan pelan. Dan aktifkan lonceng notifikasi, agar kalian tidak tertinggal ketika malam kembali berbicara. Aku pamit untuk malam ini. Terima kasih sudah mendengarkan, sudah berani diam sejenak, dan sudah memberi ruang pada cerita yang tidak selalu ingin dipahami. Kita akan bertemu lagi di Bisik Kelam selanjutnya.